itu aja udah. Yamal udah balik. Mereka mentok set piece-nya itu mereka bisa berantakan. Itu aja yang gue khawatirin. Karena musim lalu kan jelas Liverpool kenapa melajunya cepat karena Arsenal berapa kali ketahan imbang. 14 kali lalu mereka draw gara-gara set piece-nya nggak jalan sama sekali. Oke, oke, itu ya sehubungan set piece. 20.000 dari LV7. Pesan, gimana nih Bang, cemas aku tuh. Kalau aku sih nggak kenapa? Kalau kita ngomong musim lalu, kenapa musim lalu itu kita juga set piece-nya agak kendor ya karena pemain kita ya kita kan tahu sendiri pemain kita cedera semua. Jadi memang pemain yang bisa melakukan set piece kita. Gabriel di akhir-akhir itu cedera kan? Gabriel di akhir-akhir cedera. Terus Saka, siapa lagi, Odegaard. Intinya kita juga bukan hanya dari set piece-nya, intinya bahwa kita dari segala sisi untuk menciptakan set piece-nya itu sendiri kita nggak bisa gitu loh. Tekanannya terhadap lawan itu kita juga kurang. Jadi bukan masalah set piece-nya kalau musim lalu, tapi bahwa secara permainan kita memang nggak jalan musim lalu. Kenapa musim lalu nggak jalan permainannya? Cederanya terlalu banyak, sesimpel itu gitu loh. Musim ini kita buat saya nggak ada kekhawatiran dengan cedera pemain gitu. Odegaard nggak ada, kita masih punya Eze dan Nwaneri gitu. Besok Gabriel mungkin ya, Gabriel ada kemungkinan besok nggak bisa turun. Kita ada Mosquera dan Incapie di situ yang bisa mengisi. Apalagi walaupun saya Incapie belum tahu lah ya, karena kita belum belum lihat Incapie turun ya. Terus siapa lagi? Kita di tengah ini juga masih sangat cukup kuat ya. Jadi kalau buat saya sih nggak terlalu khawatir untuk masalah set piece kita. Karena banyak yang bilang kan set piece Arsenal nih nanti akan mengering sendiri, itu nggak sustainable. eh nggak sustainable itu adalah kalau kita hanya bergantung pada satu dua pemain. Ya, di mana kita musim lalu kita bergantung satu dua pemain. Dan itu makanya kita nggak sustainable untuk semuanya musim kemarin gitu kan. Bukan hanya untuk set piece, untuk semuanya musim kemarin kita nggak sustainable. Tapi untuk musim ini buat saya nggak ada kekhawatiran terhadap set piece kita karena pemain kita cukup, pemain kita ada, dan kalau dari saya kita nggak perlu khawatir tentang masalah set piece karena eh kita lihat 3 musim terakhir, kalau kita lihat set piece Arsenal itu sangat jauh di atas. Kalau harusnya tuh sekarang ada berapa? Harusnya sekarang sih ada tapi kita ngomong ya di semua kompetisi. Kalau nggak salah harusnya tuh hitungan saya harusnya udah 54 atau 55 ya goal set piece kita kalau kita hitung dari musim 22-23. Musim 22-23, 23-24 sorry. Ya berarti udah 4 musim berjalan lah, ini musim keempat. Sebentar ya, sebelum ini saya mau siap-siap dulu, ini udah mau kick off sebentar. Oke ya. Sebentar, sorry, reset. Sebentar. Sebelum saya lanjut, tadi pembahasannya saya ini dulu ya. Siap-siap kick off dulu. Oke, udah kick off. Sebentar. Oke ya, ini udah kick off. Kita siap-siap di sini. Oke ya. Lanjut tadi ya Bang Elvi ya. Jadi intinya bahwa kalau kita lihat gol kita sejak musim 23-24, 23-24, 24-25 ya, 3 musim berarti. 23-24, 24-25, lalu sekarang 25-26. Hitungan saya kalau nggak salah itu ada sekitar 52 gol. 54 atau 55 gol dari set piece gitu ya. Jadi itu gol yang jauh di atas dari nomor 2 itu Spurs itu 32 gol. 32 apa 33 gol gitu deh. Jadi
kalau dibilang nggak sustainable, dari kemarin kita bisa berjalan seperti itu kok dengan golnya terus berjalan. Dan saat ini Arsenal juga untuk set piece-nya itu lebih bervariasi gitu loh. Ya, jadi udah punya variasi-variasi yang bisa diganti-ganti dengan cara yang berbeda-beda, dengan pemain yang ditargetkan berbeda-beda gitu. Variasinya lebih banyak, jadi kalau saya sih nggak khawatir gitu ya. Masih seru zaman Messi Ronaldo. Iya. Arsenal kalau saya bilang udah bukan ahli lagi. Raja kalau saya bilang. Jadi udah bukan ahli lagi. Saya bilang Arsenal ini rajanya set piece. Iya, udah dimulai. Oke, perkiraan